Salam berjumpa kembali teman-teman, saudara-saudara dan sahabat-sahabatku. Marilah kita kembali pada kesempatan ini bersama-sama mendengarkan dan merenungkan bacaan Injil. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan Injil Lukas bab 11 ayat 5 sampai 13. Pada waktu itu, sesudah para murid berdoa, Yesus bersabda kepada mereka, "Jika di antara kalian ada yang tengah malam pergi ke rumah seorang sahabat dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah aku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku dalam perjalanan singgah di rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tertidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu.' Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu kepada sahabatnya yang tidak tahu malu-malu itu, pasti ia akan bangun dan memberikan apa yang dia perlukan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, dan setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu. Bapa manakah di antara kalian yang memberi anaknya sebuah batu kalau ia meminta roti? Atau seekor ular kalau anaknya minta ikan? Atau kalajengking kalau yang diminta telur? Jika kalian yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anakmu, betapa pula Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, sahabat-sahabatku, dan saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil hari ini masih menegaskan soal doa yang telah kita dengarkan pada Injil sebelumnya. Pada Injil ini atau pada Injil yang telah kita dengarkan tadi, Tuhan Yesus menekankan arti penting dari sebuah doa. Dalam bacaan Injil tadi kita mendengar bagaimana Yesus mengumpamakan doa itu. Yesus mengumpamakan bahwa kita yang berdoa itu seolah-olah sebagai seorang yang masuk ke rumah sahabatnya dan meminta sesuatu kepadanya, karena kita mempunyai suatu keperluan atau kebutuhan. Kalau dalam konteks Injil tadi, karena orang itu sahabatnya akan singgah di rumahnya dan dia tidak mempunyai apa-apa. Kepada temannya itu dengan segala usahanya, dia berusaha mengetuk pintunya agar temannya itu memberikan kepadanya apa yang menjadi kebutuhannya. Lalu kemudian dari cerita itu Tuhan menarik sebuah pendapat atau menarik sebuah pikiran dengan mengatakan bahwa walaupun saat itu orang atau sahabatnya yang pada waktu itu tidak sempat bangun dan memberikan apa yang menjadi kebutuhan sahabatnya yang meminta itu, dia pasti akan bangun juga dan memberikan apa yang dibutuhkannya. Dan Tuhan kemudian menegaskan lebih dalam atau lebih jauh dengan mengatakan bahwa
aku berkata kepadamu, mintalah, maka kamu akan diberi, carilah, maka kamu akan mendapat, ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Kalau dipahami dengan baik, bahwa Tuhan dengan mengatakan itu mau menegaskan bahwa sebuah doa itu jangan berhenti atau jangan tidak dilakukan lagi ketika apa yang kita doakan itu tidak menjawab apa yang menjadi sebuah kebutuhan kita. Tetapi Tuhan menegaskan bahwa mintalah terus-menerus, carilah terus-menerus, dan ketuklah terus-menerus. Pada akhirnya, Dia yang kita cari, Dia yang menjadi tujuan permintaan kita, dan pintunya yang terus-menerus kita ketuk pada saatnya akan muncul di hadapan kita dan akan memberikan apa yang kita perlukan. Teman-teman, sahabat-sahabatku yang terkasih, ayah manakah yang memberikan anaknya batu, memberikan kalajengking, atau memberikan ular ketika anak-anaknya meminta apa yang menjadi kerinduan hatinya atau apa yang menjadi kebutuhannya? Itu pasti tidak akan terjadi, kata Tuhan Yesus. Dari perbandingan seperti itu, Tuhan Yesus kemudian mengatakan akan eksistensi Bapa atau eksistensi Allah Bapa. Kalau kalian yang berdosa saja mampu memberikan yang baik kepada anakmu, apalagi Dia yang di surga. Dia akan memberikan Roh Kudus kepadamu, kepada siapa pun yang meminta kepadanya. Teman-teman, sahabat-sahabatku, ternyata doa kita yang dilakukan secara terus-menerus dan dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh ketulusan, akan menggugah hati Allah, akan menggugah belas kasihan Allah, sehingga pada akhirnya Allah akan memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita dan akan menjawab apa yang menjadi kebutuhan dan kerinduan hati kita. Semoga bacaan Injil hari ini meneguhkan kita secara khusus, kita yang senantiasa terus-menerus berdoa kepada Tuhan. Janganlah sekiranya kita berhenti berdoa di saat kita merasa doa kita tidak ada jawabannya. Tetapi berdoalah terus-menerus, ketuklah pintunya, carilah terus-menerus wajahnya, dan pada saatnya kita akan menemukan Dia, atau pada saatnya Dia akan menampakkan diri dan memberikan yang terbaik untuk hidup kita. Amin.